Melalui juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terkonfirmasi bahwa alasan mengapa Bu Megawati selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak nongol, tidak menunjukkan wajahnya, oleh karena beliau lagi berada di rumah beristirahat, flu dan batuk, disebabkan oleh perjalanan napaktilas untuk menelusuri jejak pemikiran Soekarno dan juga buah karya dari Soekarno. Ya, saya kira ini terlalu jauh ya. Sebenarnya napaktilasnya itu ke dalam diri Jokowi ya, maka akan menemukan jejak-jejak pemikiran Soekarno dan juga ya karya yang diwujudkan oleh Pak Jokowi. Kita akan bicarakan persoalan ini. Juru bicara itu mengatakan bahwa sebab dari batuk dan flu itu oleh karena adanya tiupan debu dari sebuah bangunan yang direnovasi yang merupakan jejak buah tangan ya dari Bung Karno. Dan ternyata debu itu berhembus masuk ya ke dalam acara kenegaraan yang sangat maha penting itu, dengan ketika Gibran ya dan juga katakanlah Gibran disebut sebagai wakil presiden dan sontak ada tiupan angin debu gitu ya. Ya, kita akan bicarakan soal-soal ini di Filsafat Debu. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, sebuah channel yang merupakan support system dari channel Bukan Partai Politik, ya basernya Indonesia, untuk menajamkan perspektif kita bersama, ya besi menajamkan besi. Jadi di sini kita sama-sama kumpul bukan sebagai seorang pakar, tetapi seorang yang mengasiki saja sebuah kerangka diskusi melalui perspektif atau yang disebut dengan paradigma, atau sebut saja cara berpikir yang filsafati ya, cara pandang hidup kita dalam meyakini segala sesuatu yang baik demi kehidupan yang tentu more better ya, sesuatu yang lebih baik lagi. Baik teman-teman, kita bicara tentang ini. Memang sebenarnya kita mengharapkan ya Bu Megawati itu hadir, dan itu something ya, sesuatu banget gitu loh. Kalau dibandingkan dengan kehadiran Amin Rais yang walaupun beliau hadir ya ternyata juga setelah keluar di situ beliau cepat-cepat mengatakan bahwa saya hadir itu karena saya mantan MPR ya. Sehingga saya menghormati peristiwa kenegaraan itu. Ya, satu sisi menghormati, di sisi yang lain kemudian mencak-mencak dan kemudian menghina acara kenegaraan itu. Tapi nanti kita akan bicarakan itu di Bukan Partai Politik. Kalau kita berbicara tentang debu ya, konflik-konflik politik sampai hari ini ya, tapi tunggu dulu, kita mau lihat sebuah buku kita dulu ya, Pure Power ya, inti pemberdayaan pribadi yang luar biasa, James Lee Valentine ya. Baik teman-teman, ada kutipan yang memberi semangat atau motivasi bagi kita ya. Jadilah orang yang penyayang, ya, pemaaf, peka terhadap sesama manusia, maka diri akan memiliki lebih banyak alternatif untuk bisa sukses dalam hidup ini ya. Jadi salah satu ciri kesuksesan seseorang itu adalah mereka adalah pribadi yang penyayang, pemaaf ya, pribadi yang tentu tidak membesar-besarkan apa yang sudah merupakan cerita masa lalu. Ketika kita bicara tentang ketidakhadiran Bu Megawati ini sebenarnya kan disayangkan oleh publik ya. Jalan ceritanya akan lain kalau beliau hadir. Nah, dalam konten saya sebelumnya di Bukan Partai Politik, di situ kan saya menyampaikan bahwa beliau sanggup untuk menghadiri undangan promosi doktoral ya, doktoral dari Mas Hasto di Universitas Indonesia. Tapi kemudian beliau tidak mampu, tidak sanggup lagi kemudian meneruskan pada acara kenegaraan. Ya, inilah sebuah soal ya, bahwa memang memilih aktivitas atau memilih acara-acara yang perlu dihadirkan, diagendakan sebagai acara prioritas ya, itu menjadi penting. Tapi ya tentu kita tidak bisa menyepelekan tentang promosi doktoralnya Mas Hasto ya. Yang ingin saya bicarakan dalam perspektif debu ini, debu itu ya. Jadi tiupan debu dari luar negeri dan masuk ke ruang pengukuhan atau pelantikan presiden, di mana
sekalipun di hadapan tamu-tamu yang terhormat, ya kita geleng-geleng kepala, bagaimana bisa ada ya anggota-anggota rakyat ya, perwakilan rakyat itu punya mental, punya karakter yang sedemikian ya, menyepelekan bahkan memandang rendah ya negaranya sendiri, ya simbol negaranya sendiri, terkait dengan Gibran di hadapan tamu-tamu undangan, bahkan di hadapan publik ya, karena ini disiarkan langsung. Jadi ini tiupan yang luar biasa yang sampai hari ini tidak reda dan menyebabkan banyak orang sakit flu dan sakit batuk ya. Selalu memberikan alasan-alasan yang menurut saya tidak rasional. Karena sederhana sekali ketika misalkan tidak bisa hadir dalam pelantikan itu, ya cukup rekam di hadapan kamera dan mengatakan saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengucapkan ya selamat ya atas pelantikan Bapak Prabowo sebagai presiden dan juga Bapak Gibran sebagai wakil ya Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf tidak hadir karena kesehatan terganggu. Saya kira dengan statement seperti itu ya tidak perlu menghadirkan secara fisik, tetapi ya lazimnya biasanya mengucapkan selamat itu lewat tayangan media ya. Saya kira hal tersebut sederhana sekali. Tapi kita yakin bahwa itu bukan persoalan itu ya. Ada sakit-sakit yang lain yang bukan sekedar yang jauh sekedar kita sebut sebagai flu atau batuk, tetapi ada sakit yang tak terobati sampai hari ini. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini kesan ya, kesan publik kan boleh-boleh saja ya, bahwa itu bisa salah. Yes, of course, 100% bisa salah. Ya, tetapi biarlah kita berbicara tentang perspektif umumnya ya, common sense-nya, bahwa bukan lagi rahasia adalah perseteruan dengan Pak Jokowi ya. Karena di sana ada spirit Jokowi ya, bukan hanya dalam konteks kabinetnya Jokowi ya atau Prabowo sebagai bagian dari tim, tetapi memang di situ eksistensi ya anak biologis dari Pak Jokowi ada di situ, dan itu sulit untuk kemudian Bu Megawati untuk kemudian menahan ya, menahan semua yang bisa ditahan. Nah, yang paling penting di sini artinya ya kita salut bahwa seorang anak selalu ingat pada sejarah kehadiran orang tua, karya pikir orang tua, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar sana. Tetapi jangan diabaikan bahwa Jokowi itu ya harusnya napaktilas itu bukan dilakukan saja di luar sana tetapi di dalam, khususnya di dalam diri Pak Jokowi ya. Pemikiran-pemikiran Bung Karno luar biasa, banyak mempengaruhi cara berpikir dalam mengambil keputusan ya, dan juga tentu karya-karya kerja-kerja tangan Pak Jokowi itu merupakan implementasi dari semangat pembangunan bangsa dan negara ini sejak pertama kali Bapak Insinyur Soekarno meletakkan pondasi ya negara ini ya. Saya kira harusnya demikian, tetapi kita sudah tahu sekalian bahwa antitesis terhadap kehidupan Jokowi. Kalau kita berbicara tentang persoalan filsafat debu, ya ada pepatah yang mengatakan kalau orang terus berkonflik, menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya apa? Ya tidak ada gunanya dua-dua. Tetapi yang menarik yang ingin kita angkat, sebuah konsep yang jauh lebih tinggi dari itu adalah ketika orang ingin mengajak berkonflik secara terus-menerus, tetapi yang diajak tidak mau dan menghindar, berdiam dan sebagainya, ya wes ya sudahlah seperti itu. Dan itu berarti memberikan kesempatan kepada pihak tertentu bukan hanya menjadi arang saja, tetapi sekaligus menjadi abu ya. Jadi dia jadi arang dan jadi abu sendiri seperti itu. Nah, orang-orang yang muncul di lorong media dengan umbaran-umbaran kebencian, makian-makian itu sesungguhnya adalah mereka-mereka yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya kedua-duanya, mereka adalah arang itu dan mereka itu abu sendiri. Karena sekali lagi, seperti yang saya sampaikan dalam konten di Bukan Partai Politik, bahwa orang yang senantiasa terus-menerus aktif melakukan cercaan kepada orang lain, menghina orang lain, maka sebenarnya dia sedang meruntuhkan dirinya sendiri, menghancuri dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri, sehingga dia akan menjadi arang dan sekaligus menjadi abu, yang kemudian abu itu terbang dan mengkontaminasi mereka-mereka yang punya jiwa, yang punya spirit, yang punya mental yang sama, yang tidak muncul sebagai suatu pribadi yang penyayang, ya, pemaaf, ya, ramah dan sebagainya. Siapa sih ya dalam hidup ini
yang tidak salah ya, tetapi kita tahu Jokowi juga tentu ada margin errornya, dan beliau sudah mengatakan sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kesalahan dan mohon maaf. Nah, sebagai bangsa, sebagai warga negara masyarakat yang khas identitas kita adalah identitas bangsa yang ramah, pemaaf dan penyayang, mestinya itu tergambar pada citra diri seorang elit politik, apalagi sekelas Bu Megawati Soekarno Putri. Karena itu, saya kira kita perlu ingin membuat bangsa dan negara kita ini menjadi kuat. Impian Soekarno itu mesti harus kita hidupkan bersama dengan seluruh pemimpin, Soeharto, bersama dengan yang lain, Pak B.J. Habibie, ya, bersama Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Mega sendiri sebagai presiden, Pak Gus Dur, ya, dan tentu pemimpin-pemimpin elit yang lainnya. Kita mesti mengambil tongkat estafet kepemimpinan agar supaya kita bisa membangun negeri ini, membangun NKRI ini sebagaimana yang kita harapkan. Mari sebagai bangsa kita masuk, ya, presiden sudah terpilih, presiden sudah dilantik, tunggu apa lagi? Kita tidak perlu harus berkonflik terus, sebab sekali lagi hasilnya kalau kita berkonflik, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lebih baik pakai baju abu-abu. Cakep. Kita jumpa lagi di konten berikutnya.